Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansirat Maharini, NIM 21000100021. Baik, saya akan mempresentasikan hasil resume yang saya kerjakan dengan materi dari buku Prinsip dari Manajemen. Baik, bab 1 itu membahas mengelola dan melakukan, di mana terdapat tugas manajer. Manajer melakukan berbagai fungsi dalam organisasi, tetapi di antara salah satu fungsi terpenting yang mereka lakukan adalah berkomunikasi dengan bawahan langsung untuk memantau organisasi mereka mencapai dan melampaui tujuan. Peran yang dimainkan manajer. Manajer melakukan berbagai peran dalam organisasi, tetapi di antara salah satu fungsi terpenting yang mereka lakukan adalah berkomunikasi dengan bawahan langsung untuk membantu organisasi mereka mencapai dan melampaui tujuan. Manajer melakukan 3 jenis peran utama dalam organisasi. Peran yang pertama adalah peran interpersonal, yang kedua peran informasi, dan yang ketiga peran keputusan. Sejauh mana masing-masing peran ini tergantung pada posisi manajer dalam hierarki organisasi. Selanjutnya, karakteristik utama dari pekerja manajer. Manajer adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan karyawan dalam kombinasi dengan sumber daya lain untuk mencapai tujuan organisasi. Tanggung jawab manajerial meliputi perencanaan jangka panjang, pengendalian, pemindaian ke lingkungan, pengawasan, koordinasi, hubungan pelanggan, hubungan masyarakat, konsultasi internal, dan pemantauan produk dan layanan. Tanggung jawab ini berbeda menurut tingkat dalam hierarki organisasi dan menurut departemen atau fungsi. Manajer abad ke-21 akan berbeda dari kebanyakan manajer saat ini dalam 4 hal. Intinya, dia akan menjadi ahli strategi global, ahli teknologi, politisi yang baik, dan pemimpin motivator utama. Bab 2, pengambilan keputusan manajerial. Pengambilan keputusan adalah tindakan atau proses berpikir melalui kemungkinan pilihan yang memilih satu keberhasilan penting untuk diketahui bahwa para manajer terus-menerus membuat keputusan dan bahwa kualitas pengambilan keputusan mereka berdampak terkadang cukup signifikan pada efektivitas organisasi dan pemangku kepentingannya. Stakeholder adalah semua individu atau kelompok yang dipengaruhi oleh suatu individu seperti pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan lain-lain. Selanjutnya, proses informasi untuk membuat keputusan reflektif dan sistem reaktif. Otak manusia memproses informasi untuk mengambil keputusan menggunakan salah satu dari 2 rute, yaitu sistem reflektif dan sistem reaktif. Sistem reflektif, logis, analisis, disengaja, dan metodis, sedangkan sistem reaktif cepat, impulsif, dan intuitif, mengandalkan emosi atau kebiasaan untuk memberikan isyarat tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Selanjutnya, pengambilan keputusan reaktif. Kita cenderung berasumsi bahwa logis, rute analisis mengarah pada keputusan yang unggul. Tetapi apakah ini akurat tergantung pada situasinya. Rute yang cepat dan intuitif dapat menyelamatkan nyawa ketika kita tiba-tiba merasakan ketakutan yang intens, respon melawan atau lari muncul yang mengarah pada tindakan, segera tanpa secara metodis menimbang semua opsi yang mungkin dan konsekuensinya. Selain itu,
Manajer yang berpengalaman seringkali dapat membuat keputusan dengan sangat cepat, karena pengalaman atau keahlian telah mengajari mereka apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Manajer-manajer ini mungkin tidak dapat menjelaskan logika di balik keputusan mereka, dan sebaliknya akan mengatakan bahwa mereka hanya mengikuti nyali atau melakukan apa yang merasa benar, karena manajer telah menghadapi situasi yang sama di masa lalu dan telah menentukan cara untuk menghadapinya. Otak secara beralih ke sistem pengambilan keputusan yang cepat dan intuitif. Pengambilan keputusan reflektif. Sebagai seorang manajer, kita perlu memikirkan apakah suatu situasi tidak memerlukan reaksi atau usus yang cepat, tetapi beberapa pemikiran serius sebelum membuat keputusan. Sangat penting untuk memperhatikan emosi kita, karena emosi yang kuat dapat mempersulit memproses informasi secara rasional. Manajer yang sukses mengenali efek emosi dan tahu untuk menunggu dan mengatasi situasi yang tidak stabil setelah emosi mereka tenang. Emosi yang intens, baik positif maupun negatif, cenderung menarik kita ke arah pengambilan keputusan yang cepat dan reaktif. Selanjutnya, peran emosi. Menyadari peran yang dimainkan emosi dalam pengambilan keputusan tidak berarti bahwa kita harus mengabaikannya. Emosi dapat berfungsi sebagai sinyal kuat tentang apa yang harus kita lakukan, terutama dalam situasi dengan implikasi etis. Konsep kecerdasan emosional telah menjadi populer sebagai karakteristik manajer yang efektif. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, memperhatikan, dan mengelola emosi diri dan emosi orang lain. Ini melibatkan kesadaran diri dan pengaruh diri. Pada dasarnya, ini adalah bolak-balik antara emosi dan logika, sehingga kita menganalisis dan diperlukan untuk mengelolanya sesuai dengan situasi. Kecerdasan emosi juga melibatkan empati, kemampuan untuk memahami emosi orang lain, dan minat untuk melakukannya. Terakhir, kecerdasan emosional melibatkan keterampilan sosial untuk mengelola aspek emosional dari hubungan dengan orang lain. Manajer yang menyadari emosi mereka tidak dapat memikirkan apa arti emosi mereka dalam situasi tertentu dan menggunakan informasi itu untuk memandu pengambilan keputusan mereka. Selanjutnya, keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan yang diulang dari waktu ke waktu, dan untuk itu seperangkat aturan yang ada dapat dikembangkan untuk memandu proses. Keputusan ini mungkin sederhana atau bisa jadi cukup rumit, tetapi kriteria yang digunakan untuk membuat keputusan semuanya diketahui atau setidaknya dapat diperkirakan dengan singkat, akurasi, dan wajar. Misalnya, memutuskan beberapa banyak bahan mentah yang akan dipesan harus merupakan keputusan terprogram. Berdasarkan produksi yang diantisipasi, stok yang ada, dan lamanya waktu pengiriman produk akhir yang diantisipasi. Sebaliknya, keputusan tidak terprogram adalah keputusan baru atau tidak terstruktur, yang umumnya didasarkan pada kriteria yang tidak terdefinisi dengan baik. Dengan keputusan yang tidak terprogram, informasi lebih mungkin menjadi ambigu atau tidak lengkap. Dan pembuat keputusan mungkin perlu melakukan penilaian yang bijaksana dan pemikiran kreatif untuk mencapai solusi yang baik. Ini juga kadang-kadang disebut sebagai keputusan non-rutin atau sebagai keputusan dengan keterlibatan tinggi, karena memerlukan keterlibatan dan pemikiran yang lebih besar dari membuat keputusan. Misalnya, mempertimbangkan seorang manajer yang mencoba memutuskan apakah akan mengadopsi teknologi baru atau tidak. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan, terdapat langkah yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
mengakui bahwa keputusan perlu dibuat. Yang kedua, menghasilkan beberapa alternatif. Yang ketiga, menghasilkan alternatif. Dan keempat, pilih alternatif. Yang kelima, menerapkan alternatif yang dipilih. Dan yang terakhir, evaluasi keefektifannya. Hambatan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Ada beberapa hambatan dalam mengambil keputusan, yaitu sebagai berikut. 1. Rasional terbatas. Rasional terkait adalah gagasan bahwa untuk masalah kompleks, kita tidak dapat sepenuhnya rasional, karena kita tidak dapat sepenuhnya memahami semua alternatif yang mungkin, juga tidak dapat memahami semua implikasi dari setiap alternatif yang mungkin. Otak kita memiliki keterbatasan dalam hal jumlah informasi yang dapat mereka proses. Yang kedua, eskalasi komitmen. Eskalasi komitmen adalah kecenderungan membuat keputusan untuk tetap berkomitmen pada keputusan yang buruk, bahkan ketika melakukan mengarah pada hasil yang semakin negatif. Selanjutnya, kendala waktu. Manajer sering menghadapi kendala waktu yang dapat membuat pengambilan keputusan yang efektif menjadi tantangan. Yang keempat, ketidakpastian. Selain itu, manajer sering membuat keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Mereka tidak dapat mengetahui hasil dari sistem alternatif sampai mereka benar-benar memilih alternatif itu. Yang kelima, bias pribadi. Pengambilan keputusan ini juga dibatasi oleh bias kita sendiri. Kita cenderung lebih nyaman dengan ide, konsep, hal, dan orang yang kita kenal atau mirip dengan kita. Kita cenderung kurang nyaman dengan sesuatu yang asing, baru, dan berbeda. Salah satu bias paling umum yang kita miliki sebagai manusia adalah kecenderungan untuk menyukai orang lain yang kita anggap mirip dengan kita karena kita menyukai diri kita sendiri. Yang keenam, konflik. Akhirnya, pengambilan keputusan yang efektif jadi sulit karena konflik. Kebanyakan individu tidak menyukai konflik dan akan menghindarinya jika memungkinkan, namun keputusan terbalik mungkin akan melibatkan beberapa konflik. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Manajer dapat menggunakan berbagai teknik untuk meningkatkan pengambilan keputusan mereka dengan membuat keputusan berkualitas lebih baik atau pengambilan keputusan lebih cepat. Teknik yang dimaksud ialah sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya pengalaman. Faktor yang sering diabaikan dalam pengambilan keputusan yang efektif adalah pengalaman. Manajer dengan lebih banyak pengalaman umumnya telah belajar lebih banyak dan mengembangkan keahlian yang lebih besar yang dapat mereka gunakan ketika membuat keputusan. Pengalaman membuat manajer mengembangkan metode dan heuristik untuk menangani keputusan terprogram dengan cepat dan membantu mereka mengetahui informasi tambahan apa yang harus dicari sebelum membuat keputusan yang tidak terprogram. Yang kedua, teknik untuk membuat keputusan terprogram yang lebih baik. Selain itu, pengalaman memungkinkan manajer untuk mengenali kapan harus meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk membuat keputusan tentang isu-isu yang tidak terlalu penting, tetapi masih harus ditangani. Seperti dibahas sebelumnya, heuristik adalah jalan pintas mental yang diambil manajer saat membuat keputusan terprogram. Yang ketiga, teknik untuk membuat keputusan tidak terprogram yang lebih baik. Untuk situasi ini, untuk situasi di mana kualitas keputusan lebih penting daripada waktu yang dihabiskan. Untuk pengambilan keputusan dapat menggunakan beberapa taktik, seperti yang dinyatakan sebelumnya. Keputusan yang tidak terprogram harus ditangani dengan menggunakan proses yang sistematis. Oleh karena itu, kami membahas teknik ini dalam konteks langkah-langkah mengambil keputusan. Untuk meninjau langkah-langkahnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengakui bahwa keputusan perlu dibuat.
Yang kedua, menghasilkan beberapa alternatif. Yang ketiga, menghasilkan alternatif. Keempat, pilih alternatif. Yang kelima, menerapkan alternatif yang dipilih. Dan yang terakhir, evaluasi keefektifannya. Bab 3, kita membahas sejarah manajer. Asal mula manajemen, kita dapat melacak konsep manajer dari perkembangannya di bawah. Bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria memberikan konsep penulisan dan pencatatan yang memungkinkan ekonomi perkotaan berkembang, yang pada gilirannya mengarah pada pendirian usaha kecil. Orang Mesir membantu memelopori ide-ide spesialisasi tenaga kerja, rentang kendali, dan hierarki komando. Sun Tzu mengembangkan subdivisi, berbagai peringkat otoritas, dan koordinasi. Orang-orang Yunani dan Romawi membangun pelopor, perusahaan, dan serikat pekerja modern. Renaissance Italia. Perang salib dan berbagai pengembara membawa pengetahuan baru baik dari masyarakat Muslim maupun Cina. Selain itu, ada penemuan kembali perdagangan di seluruh Eropa. Faktor-faktor ini menyebabkan berdirinya Renaissance yang berlangsung awalnya di Italia. Perkembangan mesin cetak melihat distribusi ide-ide ini di seluruh Eropa. Renaissance melihat kebangkitan kembali perdagangan. Renaissance juga melihat perkembangan itu korporasi atau akuntansi double entry. Faktanya, beberapa perusahaan multinasional pertama memiliki asal-usul mereka di Renaissance Italia. Selanjutnya, revolusi industri. Revolusi industri adalah produk dari kombinasi faktor, termasuk penyebaran pembelajaran dari Renaissance Italia, peningkatan transportasi, revolusi pasar, dan teknologi. Selain itu, sarjana seperti Adam Smith memberikan dukungan untuk ide-ide pembagian kerja, spesialisasi, dan koordinasi dalam sebuah perusahaan, memungkinkan untuk mengembangkan pabrik. Pergeseran ekonomi ini menciptakan kebutuhan akan manajer. Selanjutnya, manajemen tailor-made. Efisiensi dalam manajemen mempengaruhi teori manajemen saat ini. Taylor adalah orang yang menambahkan metode ilmiah dalam manajemen. Ia mengembangkan 4 prinsip manajemen ilmiah dan gagasan studi waktu. Henry Gann mengembangkan bagan terkenalnya yang memungkinkan para manajer melacak apa yang telah dilakukan versus yang seharusnya dilakukan. Frank dan Lilian Gibran menambahkan studi gerak ke manajemen waktu Taylor. Selanjutnya, ada 4 prinsip yang digunakan Taylor, yaitu yang pertama, mereka mengembangkan ilmu untuk setiap elemen pekerja manusia yang menggantikan metode aturan praktis yang lama. Kedua, mereka secara ilmiah memilih dan kemudian melatih manajer yang mengembangkan pekerja, sedangkan di masa lalu dia memilih pekerjanya sendiri dan melatih dirinya sebaik mungkin. Yang ketiga, mereka sungguh-sungguh bekerja sama dengan laki-laki untuk memastikan semua pekerjaan yang dilakukan sesuai prinsip-prinsip ilmu yang telah dikembangkan. Dan yang keempat, ada pembagian kerja dan tanggung jawab yang hampir sama antara manajemen dan pekerja. Manajemen mengambil
ahli sebagai pekerja, di mana mereka lebih cocok daripada pekerja. Sementara di masa lalu, hampir semua pekerja dan sebagian besar tanggung jawab dilimpahkan kepada laki-laki. Selain prinsip, Fayol mengidentifikasi 5 fungsi manajemen. 1. Perencanaan. 2. Pengorganisasian. 3. Kepegawaian. 4. Pengendalian. Dan yang kelima, pengarahan. Manajemen administrasi dan birokrasi. Henry Fayol dan Manfred Weber membuat kontribusi penting untuk mengembangkan pemikiran manajemen. Fayol berfokus pada manajemen puncak, dan Weber berfokus pada manajemen menengah. Teori administrasi Fayol adalah pernyataan umum pertama tentang teori manajemen. Dia menekankan perlunya tindakan kolektif dan visi dari manajemen puncak. Weber pengembangan gagasan bahwa organisasi harus diinformalkan dan legalistik dalam operasi mereka. Prinsip-prinsip birokrasi ideal. Pertama, peran khusus. Kedua, rekrutmen berdasarkan prestasi. Ketiga, prinsip seragam penempatan, promosi dan transfer. Keempat, karir dengan struktur gaji yang sistematis. Kelima, hierarki, tanggung jawab dan akuntabilitas. Yang keenam, ketundukan perilaku penjabat pada aturan disiplin dan kontrol yang ketat. Yang ketujuh, supremasi aturan abstrak. Yang ke-8, orientasi impersonal, yaitu penjabat tidak bawa kantor bersamanya. Gerakan hubungan manusia. Gerakan hubungan manusia mempengaruhi teori manajemen saat ini. Alton Mayo mencatat peran motivator dan sikap non-moneter dalam hal tempat kerja. Bernard mengembangkan gagasan tentang zona ketidakpedulian. Follett mengembangkan cara untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kompromi atau dominasi. Selanjutnya, manajemen kontingensi dan sistem. Manajemen sistem pengembangan konsep bahwa manajemen adalah sistem terbuka, di mana organisasi berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan sumber daya, karena organisasi memerlukan sumber daya dari lingkungan. Ini membatasi apa yang dapat dilakukan manajer. Sekolah kontingensi menjelaskan bahwa tidak ada hukum universal dalam manajemen, karena berbagai variabel yang mempengaruhi hubungan manajemen modern didasarkan pada teori. Bab 4, lingkungan organisasi eksternal dan internal dan budaya perusahaan. Lingkungan eksternal organisasi. Organisasi harus bereaksi dan beradaptasi dengan banyak kekuatan di lingkungan internal dan eksternal mereka. Konteks perusahaan seperti ukuran dan lokasi geografis berdampak pada bagaimana kekuatan lingkungan mempengaruhi setiap organisasi secara berbeda. Pemahaman tentang kekuatan dan mereka saat ini mempengaruhi organisasi dan menekan perubahan struktural sangat penting. Lingkungan eksternal organisasi juga disebut sebagai lingkungan umum, adalah konsep inklusif yang melibatkan semua faktor dan mempengaruh luar yang mempengaruhi operasi bisnis yang harus ditanggapi atau direaksi oleh organisasi untuk mempertahankan alirannya. Globalisasi adalah kombinasi kekuatan eksternal yang membentuk lingkungan organisasi. Didefinisikan sebagai perkembangan
ekonomi global yang yang terintegrasi dan dicirikan oleh perdagangan bebas, arus modal, komunikasi, dan pasar tenaga kerja asing yang lebih murah. Proses globalisasi mendasari kekuatan dalam lingkungan ekonomi internasional secara umum. Dimensi ini terus menghadirkan peluang dan tekanan bagi perusahaan yang beroperasi secara lokal maupun global. Globalisasi terus mempengaruhi industri dan perusahaan dengan cara yang menguntungkan beberapa pihak dan tidak menguntungkan pihak lain. Selanjutnya, pengaruh lingkungan eksternal organisasi, yaitu satu, kekuatan teknologi adalah pengaruh lingkungan lain yang ada di mana-mana pada organisasi. Kedua, pemerintah dan kekuatan politik juga mempengaruhi industri dan organisasi. Ketiga, kekuatan lingkungan sosiokultural mencakup nilai, keyakinan, sikap, adat, dan tradisi, kebiasaan, dan gaya hidup generasi yang berbeda. Yang keempat, bencana alam dan masalah lingkungan yang disebabkan oleh manusia adalah peristiwa seperti angin topan yang berdampak tinggi, suhu yang tidak ekstrim dengan meningkatkan emisi CO2, serta bencana lingkungan buatan manusia seperti krisis air dan pangan, hilangnya keanekaragaman hayati dan keruntuhan ekosistem. Migrasi paksa skala besar adalah kekuatan yang mempengaruhi organisasi. Selanjutnya, lingkungan dan industri eksternal. Pemimpin industri dan organisasi memantau lingkungan untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengelola tren, masalah, dan peluang yang dihadapi organisasi dan industri mereka. Beberapa perusahaan seperti Amazon mengantisipasi dan bahkan menciptakan tren di lingkungan mereka. Namun, sebagian besar harus beradaptasi. Lingkungan eksternal seperti yang diidentifikasi pada bagian sebelumnya dapat dipahami dengan mengidentifikasi ketidakpastian kekuatan lingkungan. Penggambaran klasik dan relevan tentang bagaimana para sarjana menggambarkan kesesuaian lingkungan industri organisasi, yaitu seberapa baik industri dan organisasi selaras dan berkinerja di berbagai sistem lingkungan. Salah satu pada tampilan 4.4 ini disebut ketika organisasi berbeda dalam lingkungan yang sederhana stabil. Tentu saja kondisi yang tidak terduga seperti gejolak global industri ini, tetapi secara umum keberpihakan ini berfungsi sebagai tipe ideal dan titik awal untuk memahami kesesuaian antara lingkungan dan industri. Dalam lingkungan yang stabil tetapi kompleks, rendah sehingga sedang ketidakpastian. Sel 2 ditampilkan universitas produsen peralatan, perusahaan kimia, dan perusahaan asuransi pada umumnya akan makmur. Ini disebut ketika organisasi berada dalam lingkungan yang kompleks stabil, ketika lingkungan eksternal memiliki ketidakpastian sederhana namun tinggi hingga sedang. Sel yang ketiga, industri niaga musik dan pakaian mode akan beroperasi secara efektif. Ini disebut ketika organisasi berada dalam lingkungan sederhana yang tidak stabil, sedangkan di sel keempat, lingkungan yang dicirikan oleh tingkat ketidakpastian yang tinggi dengan elemen yang kompleks dan tidak stabil. Industri dan penerusan seperti komputer, kedirgantaraan, maskapai, penerbangan, dan perusahaan telekomunikasi akan beroperasi lebih efektif. Ini disebut ketika organisasi berada dalam lingkungan yang kompleks tidak stabil. Desain dan struktur organisasi. Para ahli teori
Para ahli teori organisasi awal secara luas mengategorikan struktur dan sistem organisasi sebagai mekanis atau organik. Karakteristik organisasi yang luas cocok untuk lingkungan yang berkisar dari ketidakpastian yang stabil dan sederhana sehingga rendah atau sedang. Dan dicirikan oleh hierarki kontrol top-down yang berbasis aturan. Rantai komando sangat terpusat dalam menggunakan otoritas formal. Tugas didefinisikan dengan jelas dan dibedakan untuk dilaksanakan oleh ahli khusus tertentu. Bos dan supervisor memiliki lebih sedikit orang yang bekerja langsung di bawah mereka, yaitu rentang kendali yang sempit. Dan organisasi diatur oleh departementalisasi yang kaku, yaitu khusus sesuai dengan keahlian departemen. Bentuk organisasi ini mewakili jenis struktur organisasi yang berkembang di lingkungan yang seperti disebutkan di atas. Stabil dengan kompleksitas rendah. Secara historis, US Postal Jasa dan jenis industri manufaktur lainnya bersifat mekanistik. Sekali lagi jenis desain organisasi ini mungkin masih relevan seperti yang ditunjukkan oleh tampilan 4.4 secara sederhana, stabil, ketidakpastian rendah. Struktur dan sistem organisasi organik. Bagaimanapun memiliki karakteristik yang berlawanan dari yang mekanistik. Seperti yang ditunjukkan oleh tampilan 4.4, bentuk organisasi ini bekerja paling baik di lingkungan yang tidak stabil, kompleks, dan berubah. Struktur mereka lebih datar dengan fluiditas dan cara yang kurang kaku dan melakukan tugas. Mungkin juga ada lebih sedikit aturan, tugas lebih digeneralisasi dan dibagi. Ada rentang kendali yang lebih luas, yaitu lebih banyak orang yang melapor ke manajer. Struktur organisasi ada 6, yaitu fungsi desain organisasi paling awal dan paling banyak digunakan. Kedua, divisi struktur organisasi dicirikan oleh departemen fungsional yang dikelompokkan di bawah kepala divisi. Ketiga, matriks, suatu struktur organisasi yang mendekati sistem organik yang berusaha untuk merespon ketidakpastian lingkungan, kompleksitas, dan ketidakpastian. Keempat, geografis, pilihan organisasi yang bertujuan untuk beralih dari desain mekanis ke desain yang lebih organik untuk melayani pelanggan lebih cepat dengan produk dan layanan yang relevan. Dengan demikian, struktur ini diatur oleh lokasi pelanggan yang dilayani perusahaan. Yang kelima, tim jaringan suatu bentuk organisasi horizontal. Dan yang terakhir, maya. Selanjutnya, budaya perusahaan. Budaya organisasi dianggap sebagai salah satu dimensi internal yang paling penting dari kriteria efektivitas organisasi. Budaya perusahaan lebih berpengaruh daripada strategi dan hal memotivasi keyakinan, perilaku hubungan, dan cara kerja karyawan, karena budaya didasarkan pada nilai-nilai, strategi, dan dimensi internal organisasi. Lainnya juga sangat penting, tetapi budaya organisasi memiliki dua tujuan penting. Pertama, budaya membantu organisasi beradaptasi dan berintegrasi dengan lingkungan eksternalnya dengan mengadopsi nilai-nilai yang tepat untuk menanggapi ancaman dan peluang eksternal. Dan kedua, budaya menciptakan kesatuan internal dengan menyatukan anggota sehingga mereka bekerja lebih kohesif untuk mencapai tujuan bersama. Budaya adalah kepribadian sekaligus perekat yang meningkat sebuah organisasi. Selanjutnya, Competing Values Framework atau CVF.
adalah salah satu model yang paling banyak dikutip dari uji untuk mendiagnosis efektivitas budaya organisasi dan memeriksa kesesuaian dengan lingkungannya. Selanjutnya, orientasi masing-masing jenis budaya tersebut dirangkum sebagai berikut. Pertama, orientasi masing-masing jenis budaya tersebut dirangkum sebagai profil budaya advokasi suatu organisasi menekankan pada penciptaan pelanggan aturan, eksperimen, kewirausahaan, dan ketidakpastian. Budaya profil ini sering ditemukan di industri yang bergerak cepat seperti perangkat lunak, budaya Facebook, dan Google juga cocok dengan karakteristik ini. Namun, perlu dicatat bahwa organisasi yang lebih besar mungkin memiliki budaya yang berbeda dengan pengelompokan profesional yang berbeda. Meskipun budaya yang lebih besar masih dominan, misalnya subkultur yang berbeda dapat berkembang untuk pekerja per jam dibandingkan dengan ilmuwan penelitian PhD dalam suatu organisasi. Selanjutnya, jenis budaya klan berfokus pada hubungan, pembangunan tim, komitmen, pemberdayaan, pengembangan manusia, keterlibatan pendampingan, dan pembinaan. Organisasi yang berfokus pada pengembangan manusia, sumber daya manusia, pengembangan tim, dan pendampingan akan sesuai dengan profil ini. Jenis budaya ini sesuai dengan Terms of Mind yang telah berusaha untuk membantu hubungan yang saling menghormati dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan lingkungan fisik. Selanjutnya, budaya hierarki menekankan efisiensi proses dan pengendalian biaya. Perbaikan organisasi, keahlian teknis, presisi, pemecahan masalah, penghapusan kesalahan, logis, hati-hati dan konservatif, manajemen dan analisis operasional, dan pengambilan keputusan yang cermat. Profil ini akan sesuai dengan perusahaan yang birokratif dengan struktur seperti US Postal Service, militer, dan jenis lembaga pemerintah berupa lainnya. Selanjutnya, budaya pasar berfokus pada memberikan nilai, bersaing, memberikan nilai pemegang saham, mencapai tujuan, mendorong dan memperbaiki hasil, keputusan cepat, mengemudi keras melampaui hambatan, arahan, pemerintah, dan menyelesaikan sesuatu. Profil ini sesuai dengan perusahaan yang berorientasi pada pemasaran dan penjualan yang bekerja pada perencanaan dan perkiraan, tetapi juga membawa produk dan layanan ke pasar dan penjualan di bawah pimpinan eksklusif yang mendominasi dan menuntut. Selanjutnya, pengorganisasian untuk perubahan di abad. Identifikasi tren lingkungan, tuntutan, dan peluang yang dihadapi organisasi. Di antara tren di lingkungan eksternal. 1. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang terus-menerus. 2. Ketegangan politik, domestik, dan internasional. 3. Bahaya lingkungan, dan yang terakhir kerentanan dunia maya. Kecenderungan lain adalah bahwa organisasi tidak lagi hanya dinilai dari kinerja keuangan mereka, atau bahkan kualitas produk atau layanan mereka. Sebaliknya, mereka akan dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat luas, mengubah mereka dari perusahaan bisnis menjadi perusahaan sosial. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.